Halo teman-teman, selamat bergabung dalam video pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dengan sub 1 yaitu sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Teman-teman sekalian, tahukah kalian apa bedanya pemerintah dengan pemerintahan? Kemudian, mengapa dalam penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila? Mari kita cermati bersama-sama. Nah, Pemerintah adalah penyelenggaraan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sementara, pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Dengan kata lain, pemerintah itu adalah organ atau alat pelengkap atau lembaga negara, sedangkan pemerintahan adalah bidang atau tugas atau fungsinya sebagai pemegang kekuasaan yang terbagi atas dua, yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pemerintah dalam arti sempit, hanya eksekutif saja, artinya di dalam pemerintah arti sempit ini berupa presiden, wapres, dan kabinet. Untuk pemerintah dalam arti luas ini meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kutip dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengatakan bahwa hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Oleh karena itu, mari kita artikan bersama-sama apa itu kekuasaan. Teman-teman sekalian, apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Selanjutnya, macam-macam kekuasaan negara menurut beberapa tokoh atau ahli di dunia. Yang pertama, John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama, legislatif. Legislatif adalah kekuasaan membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, eksekutif, yakni kekuasaan melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan yang ketiga, federatif, yakni kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1756. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama adalah legislatif, yaitu membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yaitu melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Lalu apa yang menjadi perbedaan pada pendapat teori tersebut, yakni yang pertama, menurut teori John Locke, terdapat kekuasaan federatif yaitu melaksanakan hubungan luar negeri, sedangkan menurut teori Montesquieu ini tidak ada. Yang kedua, menurut John Locke,
mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang masuk ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan menurut Montesquieu, mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini menjadi bagian tersendiri, yakni kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, tahukah kalian untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan konsep yang manakah? Untuk negara Indonesia ini mengadopsi teori trias politika menurut Montesquieu, tetapi dengan sistem pembagian kekuasaan yang mana menggunakan sistem check and balance. Pada intinya, check and balance ini merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Sementara perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk pemisahan kekuasaan atau separation of power ini adalah sistem kekuasaan setiap lembaga negara dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain bahwa untuk lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang terpisah satu sama lain tanpa memerlukan koordinasi. Kemudian untuk pembagian kekuasaan atau division of power adalah pembagian sistem kekuasaan setiap lembaga negara dalam beberapa bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi satu sama lain tidak dipisahkan sehingga memungkinkan terjadinya koordinasi antar lembaga negara. Selanjutnya, untuk penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terdiri atas dua bagian, yakni secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kita bahas bersama pembagian kekuasaan secara horizontal. Perhatikan pada gambar berikut. Nah, di situ ada gambar berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di situ terdapat lembaga-lembaga yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen, yang terdiri dari beberapa lembaga yang kedudukannya sejajar atau horizontal. Jika kita cermati bahwa untuk pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, pembagian kekuasaan di Indonesia ini terbagi atas 6 kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini memiliki wewenang dan fungsi kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, untuk siapa yang memiliki kekuasaan konstitutif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Untuk dasar hukumnya ini terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini tugas dan wewenangnya adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Siapa yang menjalankan kekuasaan eksekutif adalah presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk dasar hukumnya ini ada di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian pasal 5 ayat 1 UUD 1945 serta nomor 3 adalah kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk undang-undang. Siapa yang berada pada kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian untuk dasar hukumnya ini ada di dalam pasal 20 ayat 1. Selanjutnya nomor 4 yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini memiliki tugas dan wewenang yakni menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Siapa yang berada pada kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian untuk dasar hukumnya ini terdapat
Selanjutnya nomor 5 adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Tugas dan wewenang dari kekuasaan tersebut adalah kekuasaan dalam rangka pemeriksaan dan pengolahan tanggung jawab keuangan negara. Siapa yang berada pada kekuasaan eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian untuk dasar hukumnya ada di dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada kekuasaan terakhir ini ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini memiliki tugas dan wewenang yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Siapa yang berada pada kekuasaan moneter adalah Bank Indonesia selaku sebagai bank sentral. Kemudian untuk dasar hukumnya ini terdapat di dalam pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita bersama-sama mempelajari berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, ini ada sedikit info terkait dengan pembagian kekuasaan secara vertikal atau bertingkat, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahannya, di mana pada sistem pembagian kekuasaan ini secara bertingkat dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan desa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya atau pada pembelajaran berikutnya. Demikian penjelasan pada sub 1 tentang pembagian kekuasaan negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dipelajari. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video berikutnya.